Informasi pertama, Saudara, pemerintah mengumumkan pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain itu, Wakil Kepala Otorita IKN, Doni Rahayu pun ikut mundur dari jabatannya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkap Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Doni dan Bambang. Presiden pun hari ini menandatangani Kepres pemberhentian Bambang dan Doni sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Pratikno tidak menjelaskan alasan pengunduran diri Bambang dan Doni. Di beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Pak Doni Rahayu selaku Wakil Kepala Otoritas IKN. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otoritas IKN. Nah, pada hari ini telah terbit keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau. Dengan mundurnya Bambang dan Doni, Presiden Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Selain itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni diangkat sebagai PLT Wakil Kepala Otorita IKN. Presiden berharap Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan IKN. Mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN dan juga mengangkat Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN. Jadi Bapak Presiden berharap tadi beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden agar dalam status sebagai PLT ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya dengan Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menepis kabar mundurnya Bambang terkait rencana upacara 17 Agustus di IKN yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Basuki pun memastikan Presiden Jokowi akan berkantor di Ibu Kota Nusantara setelah instalasi air IKN selesai. Pengerjaan saluran air ditargetkan rampung pada akhir Juni atau awal Juli 2024. Kalau kami, saya kira nggak ada masalah. Mudah-mudahan justru mempertinggi kepercayaan mana yang menggantikan menteri dan wakil menteri. Pak, berarti untuk rencana Presiden berkantor di IKN Juli akan tetap on schedule, Pak? Insya Allah kalau akhirnya masuk, Juli ini akan masuk. Soal mundurnya pimpinan Otorita IKN, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerjasama internasional bagi percepatan pembangunan IKN, ujar Pratikno. DPR turut bersuara soal pengunduran diri Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Anggota Komisi 4 DPR, Daniel Johan, menyebut terdapat banyak masalah dalam proyek IKN. Mulai dari protes masyarakat adat, target investasi yang belum tercapai, hingga fasilitas dasar yang belum tersedia. Penting bagi seluruh pihak bahwa sebenarnya cukup banyak masalah-masalah yang ada di dalam proses IKN.
kita sempat mendengar banyak gaji yang belum turun. Kita sempat mendengar protes-protes masyarakat adat yang belakangan ini semakin keras. Nah, di samping tuntutan-tuntutan yang sangat besar, kadang-kadang di luar bayangan kita mampu atau enggak, ya. Seperti mengejar target-target untuk sampai 17-an misalkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut mundurnya Kepala Otorita IKN menunjukkan tidak matangnya perencanaan pembangunan IKN. Hasto menyebut tidak adanya ruang perencanaan yang matang menyebabkan beban kerja bagi pejabat di IKN terlalu berat. Sehingga mundurnya Kepala Otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang, dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Hingga saat ini pembangunan wilayah IKN diklaim telah mencapai 80%. Pembangunan Istana Presiden telah mencapai 74%, sedangkan perumahan menteri telah selesai 90%. Sementara fasilitas lainnya lapangan upacara progresnya telah mencapai 56%, hunian ASN ditargetkan 47 tower selesai pada Juli mendatang. Sedangkan akses utama jalan tol progresnya rata-rata telah mencapai 70%. Kita dalami soal mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan wakilnya Doni Rahayu bersama jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, setelah 2 pejabat Otorita IKN ini mundur, lalu apa komitmen pemerintah untuk mempercepat progres pembangunan di IKN? Tentu saja, Friska, upaya yang paling mungkin dan harus dilakukan adalah menarik investor. Karena kalau kita lihat bagaimana catatan dari RPJMN, yakni rancangan jangka menengah, di mana pemerintah ini menargetkan bahwa pembangunan IKN ini 20% berasal dari anggaran APBN, sementara 80% lainnya ini dari investor. Kalau tadi mengutip ataupun juga mendengarkan dengan seksama pernyataan dari PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono, memang sebetulnya kalau dari APBN tidak ada masalah, bahkan sudah 80% anggaran tahap 1 dan juga tahap 2 ini dikucurkan, kemudian juga pembangunan di beberapa sektor ini juga sudah mulai berjalan sampai dengan hari ini. Tetapi yang menjadi PR adalah dana ataupun juga anggaran dari para investor yang merupakan anggaran non APBN, di mana tadi disampaikan juga bahwa tugas yang baru akan diberikan kepada mantan kepala dari Otorita IKN Bambang Susantono, yakni adalah mencari investor tersebut, dalam tanda kutip begitu ya, bagaimana kemudian mendapatkan tugas membantu Bapak Presiden kalau mengutip bagaimana pernyataan dari Mensetnek Pratikno, yakni meyakinkan para investor untuk kemudian mau menaruh uangnya dan juga membiayai pembangunan ibu kota negara yang nantinya akan disebut sebagai Nusantara. Dan kalau yang tadi juga disampaikan oleh Basuki, sebetulnya memang masih ada beberapa sektor yang belum selesai, dan ini juga ditargetkan pada 17 Agustus 2024 ini bisa selesai, karena nanti cita-cita dari Presiden Joko Widodo yang saat ini masih menjabat berharap nanti pada tanggal 17 Agustus upacara kemerdekaan, yaitu peringatan 17 Agustus ini bisa diselenggarakan di IKN. Jadi kalau mengutip bagaimana pernyataan dari pemerintah, ini semuanya kompak bahwa targetnya masih sama. Pada tanggal 17 Agustus ini bisa diselenggarakan upacara, sebagian dari menteri-menteri juga sudah mulai bisa berpindah dan berkantor di IKN, sementara di sektor-sektor lain yang belum selesai ini akan segera diselesaikan. Friska. Nah, dan tak lama setelah 2 pejabat IKN mundur, kita tahu Presiden Jokowi ini berangkat ke Kalimantan Timur untuk meninjau langsung IKN. Apakah ini bisa jadi upaya untuk mendorong percepatan pembangunan di IKN khususnya?
Ya tentu saja Friska dan juga saudara mengingat memang ini merupakan cita-cita yang bisa dibilang adalah pamungkas begitu ya dari Presiden Joko Widodo sebelum masa pensiunnya, ingin IKN ini bisa selesai dan juga kemudian ibu kota negara ini juga sudah mulai bisa beraktivitas seperti normal. Kalau mengutip bagaimana agenda yang tadi juga sempat kami dapatkan begitu ya dari istana, memang hari ini Presiden Joko Widodo ini sudah bertolak ke Kalimantan, kemudian besok rencananya pada pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah atau WITA ini akan mulai dilakukan aktivitas di sana, di mana Presiden Joko Widodo bersama dengan beberapa stakeholder dan juga tentu saja dengan Basuki yang merupakan Menteri PUPR dan juga PLT dari Kepala Otorita IKN ini akan meninjau dan juga melakukan groundbreaking tahap 6, di mana di groundbreaking tahap 6 ini merupakan bocorannya begitu merupakan sektor pendidikan dan tadi juga berdasarkan informasi bahwa yang nanti akan ikut dalam groundbreaking ini adalah PT Sumarekon Agung, di mana nanti salah satu sekolah ataupun juga yayasan pendidikan yang akan dibangun adalah Yayasan Pendidikan Al-Azhar di IKN. Dan nanti kalau memang ini akan mengisi di sana begitu tidak ada kendala, lahan sudah tersedia, kemudian anggaran juga sudah masuk, maka nanti sekolah ini atau yayasan ini akan dibangun di atas lahan seluas 2,9 hektare. Jadi ini yang nanti akan ditinjau kemarin. Tadi juga sempat disampaikan bahwa selain sektor pendidikan, sektor lain yang tertunda ini juga akan dikejar lagi untuk bisa diselesaikan. Sebelumnya beberapa waktu yang lalu kalau kita lihat beberapa sektor yang sempat tertunda ini adalah sektor perbankan ataupun juga sektor finansial, di mana BCA yang seharusnya ini juga sudah mulai melakukan pembangunan di sana ini tidak bisa melanjutkan proses pembangunannya karena memang terhambat dengan kendala dari masalah tanah, masih ada sengketa di sana, sehingga kalau kita lihat susunan dari pergantian bos dari Otorita IKN begitu, punggawa pertamanya adalah Basuki Hadi Mulyono. Tentu saja ini berkaitan secara langsung bagaimana memastikan bahwa pembangunan kemudian juga hal-hal lain di sana bisa berlangsung dengan baik, dan wakilnya adalah Raja Juli yang merupakan wakil menteri dari ATR BPN. Tentu saja harapannya nanti sengketa-sengketa tanah ataupun juga lahan ini bisa diselesaikan sehingga semua target yang dipasang oleh pemerintah ini bisa selesai tepat pada waktunya. Tapi tadi satu catatan dari DPR, tugasnya tidak mudah, masih banyak hal yang harus diperhatikan khususnya terkait dengan investasi. Bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini bisa meyakinkan betul para investor agar mau dan juga tidak goyah begitu ya ketika melihat dua bos dari Otorita IKN ini mengundurkan diri, sehingga maksud kami proses proyek ini masih bisa terus berjalan dengan baik. Friska. PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menjamin bahwa percepatan pembangunan inilah yang dikejar, tapi di sisi lain masih ada PR soal investasi juga pembebasan lahan di IKN, dan besok Presiden Jokowi akan memulai kunjungan kerjanya di Nusantara. Terima kasih Niputu Trisnanda langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.